Sebuah karya terbaik seringkali lahir dari titik terdalam hidup seorang seniman. Di segmen Music Review kali ini, pengamat musik kita, Sindu Alpito, akan mengulas habis album terbaru Danila Riyadi bertajuk Ciandra Mawa. Album ini berisikan refleksi tentang luka, ketakutan, dan perjalanan berdamai dengan masa lalu. Danila mengaku sempat berpikir untuk mengakhiri perjalanan karir bermusiknya. Namun dukungan dari penggemarnya lah yang membuat Danila bisa menyelesaikan album ini. Semangat terus ya Danila, karyamu selalu kita tunggu loh. Jadi seperti apa sih album yang disebut-sebut menjadi karya paling personal untuk Danila? Kita simak Music Review selengkapnya. Halo, saya Sindu Alpito. Jumpa lagi di Music Review Showbiz Metro TV. Kali ini saya datang dengan album Ciandra Mawa dari Danila. Ini menurut saya ya, ini setengah tahun ke belakang, ini adalah album terbaik Indonesia sampai sejauh ini gitu, sejauh bulan Juni ini. Jadi Ciandra Mawa ini merupakan album yang paling gelap menurut saya dari Danila, tetapi juga album yang paling solid. Nah, kenapa? Album ini lahir dari kedukaan Danila, dari trauma Danila, dan dari rasa keengganan Danila untuk menatap industri musik tanah air. Jadi kalau kita bisa mundur ke belakang, Danila sempat mengalami masa peak-nya, kira-kira mungkin sekitar 5 tahun lalu, dan kemudian pandemi dan segalanya berubah. Nah, album ini adalah saripati dari duka-duka Danila. Ditambah, saat memproduksi album ini, Danila mengalami kehilangan yang luar biasa dari 3 sahabatnya. Pertama, Ade Paloh, vokalis Sore, yang seharusnya ikut mengisi di track Prasangka, yang kemudian digantikan oleh Bilar Indrajaya. Kemudian Gusti Irwan Wibowo, yang meninggal pada tahun lalu, dan kemudian terlibat juga sebagai produser di album ini, dan kepulangan salah satu teknisi drumnya, Kemal Frameswara, yang sangat memukul Danila dalam karirnya. Tadinya Danila akan berhenti merilis musik, tetapi sang suami, support system yang ada, menyuruhnya untuk tetap berkarya dan merilis album Ciandra Mawa ini. Album Ciandra Mawa menjadi titik penting dalam karir Danila karena album ini juga dirilis di Jepang melalui label Big Romantic. Danila sendiri melibatkan 2 produser sekaligus, yaitu Lava Pratomo dan Ota Tarega. Nah, saya sempat mewawancari Danila sebelumnya. Dia mengatakan bisa saja album ini jadi album terakhir dalam karirnya. Semoga tidak. Kenapa? Karena Danila sendiri sudah merasa jenuh dan sudah merasa cukup frustasi melihat industri musik pada hari ini. Tetapi ini justru menjadi yang penting karena eksplorasi di Ciandra Mawa membuatnya semakin bebas dan tidak terikat pada apapun. Album ini direkam oleh Danila dan teman-temannya di Bantul, Yogyakarta. Kehadiran Ota Tarega dan Lava Pratomo membuat Danila begitu nyaman mengeksplorasi berbagai sonik dalam album ini. Kalau teman-teman suka album-album yang minimalis, kemudian ada unsur ambience-nya juga, ada sedikit psychedelic-nya, juga dengan lirik-lirik yang begitu lirih, ini akan jadi lagu yang atau album yang sangat luar biasa untuk didengarkan. Dan kemudian salah satu catatan yang penting adalah Danila dalam album ini tidak sedang berusaha mengobati kita semua akan luka-luka masa lalu kita, tetapi justru mengajak kita untuk merangkul dan hidup berdampingan dengan luka-luka dan trauma kita. Ciandra Mawa adalah album yang sangat penting yang harus kalian dengarkan karena kalian akan melihat bagaimana lanskap musik Indonesia hari ini begitu kaya dan begitu eksploratif. Jadi kalau kalian mau laid back gitu ya, menikmati sore atau menikmati malam dengan sendu gitu, lagu ini atau album ini menjadi salah satu pilihan terbaik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.